Halo netizen, kali ini kita ada Honda Brio RS Urbanite Edition. Nah, jadi di awal 2020 ini Honda Indonesia itu menghadirkan varian baru dari Honda Brio RS yang sebagai perayaan ya, karena di tahun 2020 kemarin kan si Honda Brio, baik yang Satya ataupun yang RS itu bisa menjadi mobil paling laku di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Jadinya Honda tuh bikin edisi spesial untuk ngerayain pencapaiannya dia itu. Dan dia juga variannya tuh bukan limited edition ya, tapi emang pilihan buat kita aja kalau misalnya kita mau Brio RS tapi dengan aksesoris yang ada di Urbanite Edition ini. Dan kalau kita lihat mukanya sih ya ini masih kayak Brio RS yang biasa gitu ya. Jadi khasnya Brio RS kan dia grillnya warna hitam gloss dengan emblem RS di bagian bawahnya. Untuk lampu juga tetap sama kayak Brio, semua Brio sih ya, bukan cuma Brio RS doang. Jadi lampu sen sama lampu utama dia masih halogen, dan di bagian bawah sini ada lampu senja LED. Di bagian bawah juga ada fog lamp halogen, dan yang ini nih yang kelihatan nih. Jadi di Urbanite Edition ini dia ada body kit yang kelihatan sporty banget ya. Dia ada list warna hitam gloss yang itu nyambung dari kiri ke kanan yang kelihatan kayak winglet gitu ya. Ini cukup garang untuk di sebuah city car seperti ini. Lanjut ke samping, dia velgnya tetap sama seperti Brio yang RS ya, dia two-tone 15 inci ukurannya. Di sini bannya Bridgestone Potenza ukuran 185/55R15. Di depan remnya disc brake, di belakang tromol, dan untuk teknologi pengereman juga cukup oke. Dia ada ABS dan EBD. Lanjut ke samping lagi, di bagian samping dari Brio RS Urbanite ini juga ada side skirt yang warnanya hitam gloss. Di bagian cover spion juga sekarang jadi hitam gloss, dan ada lampu sen LED di ujungnya. Di bagian atas juga, karena ini yang kebetulan warnanya orange ya, Phoenix orange, dia tuh atasnya warna hitam. Di handle juga kerennya dia warna hitam, jadi bukan warna body. Dan yang paling kelihatan lagi di Brio RS Urbanite ini adalah body kit belakangnya yang sporty banget, dan dia terinspirasi dari Honda Small RS Concept yang dipajang di IMS 2018 waktu itu ya. Jadi body kitnya ini dia ada aksen diffusernya dan ada aksen knalpot palsu yang dikasih highlight warna silver. Untuk sensor parkir juga sekarang jadi warna body. Di belakang ada emblem Brio dan ada emblem RS, karena ini basisnya dari varian RS. Untuk lampu dia tetap sama, di atas ada lampu senja, ada lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur yang ini masih halogen semua, belum LED. Yang LED cuma ada di high mount stop lampnya ini aja. Untuk antena juga dia masih short pole, dan untuk bagasinya tetap sama ya seperti Brio pada umumnya. Dia ukurannya cukup lega, dan untuk lipatan joknya juga masih sama kayak Brio. Dia masih belum bisa dilipat separuh-separuh atau 60-40 gitu ya. Jadi kalau mau ngelipet ya udah ini harus ngelipet semua, dan kapasitas penumpangnya jadi 2 orang aja. Untuk di bagian bawah ini karpetnya copot lagi, dia ada ban serep, dan dia masih velg kaleng ya. Oke, kita tutup lagi aja. Dan di bagian belakang kacanya juga ada wiper, tapi belum ada rear defogger. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si Honda Brio RS Urbanite Edition ini ya. Jadi untuk mesin dia tetap sama, dia masih menggunakan mesin L12, yaitu mesin 1200 cc 4 silinder naturally aspirated-nya Honda Brio yang lama, dan tenaganya juga tetap sama, dia 90 PS, dan untuk torsinya di sekitar 110 Nm. Jadi untuk penggerak dia tetap sama seperti Brio biasa. Untuk transmisi juga tetap sama, dia manual 5 percepatan atau CVT dua-duanya ke roda depan. Untuk ruang mesin juga ya standar Brio, masih cukup rapi walaupun dia nggak dicat sampai dalam ya. Untuk di cupsnya juga ada peredam yang cuma separuh, karena di sebelah kirinya sini tuh ada corong untuk
aliran udara ke intake ya. Dan sekarang kita lihat ke interior dalamnya. Untuk interior dalamnya dia masih sama seperti Brio RS yang biasanya, jadi joknya udah lebih dibilangnya sporty dibandingin Brio Satya, karena headrestnya dia bisa di adjust naik turun. Jadi dia bukan headrest model semi bucket atau yang biasa dibilang headrest pocong. Dan di bagian sini ada buat recline, sliding, tapi belum ada height adjuster ya. Di bagian bawah sini juga ada tuas pembuka tangki. Dan ini kita masuk dulu ya. Oke. Nah, untuk di interior dia masih gak begitu beda ya dibandingin Brio RS yang standar. Jadi untuk sear dia masih model Brio RS yang selama ini kita tahu ya. Pengaturannya juga cuma tilt, belum teleskopik, dan dia belum dilapis kulit. Di sebelah kiri sini juga ada pengaturan buat audio steering switch, ada buat volume, ganti track yang ini ikonnya kayak ketuker gitu, dan ada tombol buat ganti mode atau source infotainmentnya. Di tengah ada airbag dan klakson, serta di belakang setir ini ada tuas untuk lampu, fog lamp. Yang sebelah kiri ini dapat pengaturan wiper depan dan belakang. Speedometer juga masih sama seperti Brio RS biasa. Ada tachometer, di tengahnya ada speedometer dengan logo RS, dan ada fuel gauge. Di bagian bawah sini juga ada layar MID ya. Terus di sebelah kanan ada ventilasi AC yang dia bisa dibuka tutup, dan khasnya RS juga dia ada aksen warna orange di bagian bawah ventilasi AC-nya. Di bawah ventilasi AC sini ada tempat penyimpanan, dan di sini kita bisa lihat ya, karena dia dashboardnya layoutnya tuh sama kayak Mobilio dan BRV. Di sini ada 1, 2, 3, 4 tombol kosong. Kalau di BRV sih di sini ada start stop engine button, tapi karena di Brio belum ada jadinya kosong aja. Untuk speaker dia ada 6, ada tweeternya di sini, dan untuk door trim khasnya Brio juga masih full plastik, handle warna hitam. Ada pengaturan pelipatan spion, pengaturan spion kanan kirinya, ada window lock, central lock, dan ada auto down aja untuk power window, dan cuma di sisi pengemudi aja autonya. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, dan di sini ada tuas pembuka cup. Untuk pedal dia masih model gantung, dan dia nggak ada footrest, jadi di sebelah kiri itu cuma rongga yang buat naruh kaki kiri aja. Untungnya lega sih. Terus di plafon juga dia warnanya hitam kayak Brio RS yang biasa. Untuk sun visor dia ada cerminnya, spion tengah manual dimming, sun visor kiri juga ada cerminnya. Ada grab handle, seatbelt standar, headrest tadi ya bisa di adjust naik turun, nggak kayak yang Satya, dan ada satu lampu kabin di tengah sini, dan di belakang juga nggak ada, jadi lampu tuh cuma bener-bener di tengah aja. Untuk dashboard di bagian tengah sini juga ada ventilasi AC yang ini ada list orange-nya. Untuk head unit juga masih khasnya Brio, dia masih menggunakan head unit aftermarket dari Kenwood yang ini serialnya di mana nih? Ya di sini sih nggak ada tulisannya, tapi koneksi cukup standar lah harusnya ya. Udah ada radio, di sini ada input CD, dan kayaknya sudah ada Bluetooth juga. Di sebelahnya ada tombol hazard, dan untuk AC-nya juga khasnya Brio yang dashboard seperti ini. Dia sudah menggunakan AC digital yang bukan climate control tapi digital aja, yang kelihatan lebih mewah dibandingkan AC knob ya. Di paling kiri ada buat fan speed, ada buat on off, arah AC bisa diubah ke muka dan muka kaki, ada max cool, mode AC, dan temperaturnya bisa dipilih mau dingin atau nggak dingin, jadi nggak ada heater. Belum ada slider buat buka tutup sirkulasi juga ya kayak di BRV. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan seperti ini, dan ada satu buah power outlet di bawahnya. Ada 2 buah cup holder di depan shifter, dan untuk shifter kebetulan ini yang CVT ya, dia ada RND S dan L. Untuk low gear ada parking brake lengkap dengan cup holder di belakangnya, dan untuk glove box ini juga kebetulan udah kebuka. Di dalamnya sini ada kabel USB, dan dia belum soft opening ya, standar lah untuk sebuah city car seperti ini. Di sebelah sini juga ada cover untuk airbag penumpang depan, dan ya kayak cukup segitu aja untuk bagian kabin depan dari si Brio RS Urbanite Edition ini. Ya sekarang kita
Pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Dan di kabin belakang dari si Brio RS Urbanite Edition ini juga masih sama seperti Brio RS standar. Jadi untuk legroom ini masih cukup oke, dan kebetulan ini posisi berkendara gue tinggi 170 cm dan masih ada sekitar 5 jari untuk di belakang sini. Jadi masih cukup oke. Ada 2 seat back pocket. Di belakang tadi ada 1 buah cup holder, dan di atas lampunya juga sharing sama di depan. Di sini ada grab handle kanan kiri tapi belum ada gantungannya, dan untuk door trim belakang sama seperti di depan, dia masih full plastik, handle juga warna hitam, ada switch power window, dan di bawah sini ada cup holder sama ada speaker. Terus untuk di jok, dia juga bagusnya untuk di generasi terbaru ini headrestnya tuh ada 3 yang adjustable. Jadinya untuk orang dewasa tuh bisa duduk di tengah, walaupun seat beltnya yang 3 titik cuma sebelah kiri sama sebelah kanan aja. Untuk seat belt tengah sayangnya di sini masih model 2 titik kayak di pesawat gitu. Untuk input ISOFIX juga harusnya ada ya, cuma di sini nggak ada gambar ya, tumben. Oke, cukup segitu aja untuk bagian kabin dari si Honda Brio RS Urbanite Edition ini. Yuk sekarang kita keluar. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Honda Brio RS Urbanite Edition kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.